Halo, jumpa lagi bersama A3 Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bercerita tentang penjelajah antariksa yang terdampar di bumi pada abad pertengahan. Film ini berjudul Outlander yang dirilis tahun 2008. Langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah benda langit yang melesat cepat jatuh ke bumi dengan mendarat di sebuah danau. Ternyata, benda tersebut adalah sebuah pesawat antariksa. Terlihat muncul seorang berpakaian dengan astronot dan inilah pemeran utama film kita yang bernama Kainan. Kainan terbangun dan melihat rekan yang telah meninggal dan dia memakamkan rekannya dengan tumpukan batu. Kainan melihat perlengkapannya yang mengapung dan segera dia membuka perlengkapan tersebut. Perlengkapan Kainan berisi alat yang canggih yang digunakan untuk mengirimkan sinyal keluar angkasa. Dan dengan alat itu, Kainan juga melakukan pembelajaran cepat terhadap situasi dan bahasa di bumi. Kainan mencoba menembakkan senjatanya dan ledakan senjata tersebut sangat dahsyat. Kainan memeriksa wilayah tersebut dan menemukan sebuah perkampungan yang porak-poranda dan dengan bekas cakar yang ada di sebuah pintu. Sepertinya Kainan tahu makhluk yang meninggalkan jejak cakar tersebut. Kainan melanjutkan pengejarannya dan tiba-tiba Kainan ditangkap oleh seorang penunggang kuda. Penunggang itu bernama Wulfric. Inilah orangnya. Wulfric membawa Kainan ke perkampungannya. Sebelumnya saya perkenalkan tokoh wanita dalam film ini yang bernama Freya yang merupakan anak Raja Hrothgar. Inilah orangnya. Freya dan Hrothgar sedang berlatih pedang dan mendiskusikan masalah perjodohan antara Freya dan Wulfric. Namun sebetulnya Freya tidak menyintai Wulfric. Freya hanya menganggap Wulfric sebagai teman biasa. Wulfric datang kepada Hrothgar dan menceritakan bahwa kampung milik Gunnar, ini dia orangnya, hancur seperti habis diserang sesuatu. Dan Wulfric khawatir jika Gunnar menyangka mereka yang melakukannya. Kainan terlihat diikat di sebuah ruangan dan diinterogasi oleh Wulfric. Namun Kainan tidak menjawab dengan jujur dan mengaku dia berasal dari pulau di utara dan sedang berburu naga. Kainan disiksa hingga terluka. Bjorn, he needs looking up. Terlihat Freya datang untuk mengobati luka Kainan sambil mencari informasi tentang asal-usul Kainan. Freya mendapati tangan Kainan sudah tidak terikat dan Kainan segera melarikan diri. Saat Kainan yang mencoba melarikan diri, dia melihat sosok monster yang dia sebut Morwen. Ketika Kainan mencoba mengejar Morwen, pasukan Hrothgar datang dan menangkapnya kembali. Kainan dihadapkan pada Raja Hrothgar untuk menanyakan makhluk apa yang telah menyerang desanya. Kainan menjawab makhluk tersebut bernama Morwen yang merupakan makhluk super yang memangsa makhluk hidup. Kainan berjanji akan bertanggung jawab dan ikut serta dalam perburuan makhluk tersebut. Di dalam perjalanan ada usulan untuk berpencar, namun Kainan meminta agar tetap bersama. Namun Raja Hrothgar memutuskan untuk berpencar untuk mencari makhluk tersebut. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari salah satu pasukan Hrothgar. Dan dengan sigap, Kainan lari ke sumber suara dan masuk ke dalam gua dan membunuh beruang yang sedang menerkam Raja Hrothgar. Di malam harinya, Raja Hrothgar dan seluruh rakyatnya mengadakan pesta untuk menyambut keberhasilan mereka dalam menangkap beruang. Saat Kainan datang pada pesta tersebut, semua orang meneriakkan namanya bagai pahlawan karena telah menyelamatkan nyawa sang Raja Hrothgar. Pada acara itu, Wulfric menantang Kainan melakukan sebuah permainan loncat perisai, di mana Wulfric merupakan orang yang paling mahir dalam memainkan permainan tersebut.
Ketika giliran Kainan melakukan salto, dia memilih Boromir untuk menangkapnya. Kainan berhasil mendarat, namun perisai milik Hrothgar pecah dan Kainan pun terjatuh. Dengan jiwa sportivitas yang tinggi, Wulrik mendekati Kainan dan menyalaminya. Ketika pesta selesai, Freya berbincang dengan Kainan. Kainan menjelaskan bahwa yang membantai desa dan penduduk adalah Morwen, bukan beruang. Pada saat bersamaan terjadi penyerangan oleh pasukan Gunnar ke desa Hrothgar yang ingin menuntut balas karena Gunnar mengira yang membantai penduduk desanya adalah pasukan Hrothgar. Dan Kainan datang tepat waktu ketika Gunnar ingin menebaskan pedang ke Hrothgar, sehingga untuk kedua kalinya Kainan menyelamatkan nyawa Raja Hrothgar. Pasukan Gunnar dapat dikalahkan sehingga Gunnar dan pasukannya melarikan diri. Di dalam hutan Gunnar menyusun rencana, namun tiba-tiba terdengar teriakan salah satu anak buah Gunnar. Gunnar sempat menyangka itu adalah ulah dari pasukan Wulfric. Namun setelah Gunnar mendatangi sumber suara dan melihat monster yang sangat besar, dia coba menebasnya, namun gagal. Kemudian Gunnar dan pasukannya menyelamatkan diri berlari ke desa Hrothgar. Gunnar menyadari yang melakukan pembantaian penduduknya adalah Morwen, sehingga mereka bersepakat untuk melakukan perburuan bersama-sama. Kainan yang lebih memahami tentang Morwen menyarankan untuk menyebak Morwen. Dan malam hari pun tiba. Terlihat Kainan dan Freya makan bersama dan terlihat semakin akrab dan tumbuh benih-benih asmara di antara mereka. Kainan menceritakan asal-usulnya yang berasal dari sebuah planet nan jauh di sana dengan peradaban yang sangat maju. Penduduk planet tersebut sangat berambisi melakukan invasi ke planet lain. Pada suatu ketika, pasukan Kainan berhasil menemukan planet baru yang dihuni oleh Morwen. Dan mereka melakukan pemusnahan massal terhadap Morwen dengan tujuan untuk membangun koloni baru di planet tersebut. Tanpa diketahui, ternyata masih tersisa seekor Morwen yang hidup dan membasmi seluruh koloni termasuk anak dan istri Kainan. Tanpa disadari, seekor Morwen menyelinap ke pesawat antariksa milik Kainan dan membunuh seluruh penumpang, hingga akhirnya tersisa 2 orang, yaitu Kainan dan temannya yang tewas saat pendaratan di bumi. Itulah sebabnya kenapa Morwen sampai ke bumi bersama Kainan. Setelah jebakan siap, Kainan dan Wulrik menjadi umpan di depan jebakan. Namun saat Morwen datang, tiba-tiba muncul seorang pendeta yang menganggap makhluk itu adalah titisan iblis. Dan pendeta itu mencoba komat kamit untuk menaklukkan Morwen. Namun naas, pendeta itu tewas di tangan Morwen. Dengan kerjasama yang apik, akhirnya Morwen masuk dalam jebakan. Akan tetapi terdapat Morwen kecil di belakang desa dan menyerang penduduk. Ditambah lagi Morwen yang terkena jebakan masih hidup dan mengamuk. Situasi menjadi kacau, di mana Gunnar dan Raja Hrothgar tewas dalam pertempuran ini. Keesokan harinya, pasukan yang tersisa menyusun rencana perburuan dengan membuat senjata dari bangkai pesawat milik Kainan. Ketika Kainan kembali dari mengambil besi bangkai pesawatnya, dia menemukan
Wulfric tidak sadarkan diri dan Freya sudah tidak ada di dalam kapal. Mereka lalu segera kembali ke desa dan membuat senjata. Perburuan dimulai dengan mereka masuk ke dalam sumur dan menyusuri sumur tersebut. Di dalam sumur tersebut terdapat gua dan ruangan tempat persembunyian Morwen. Freya tiba-tiba tersadar dan melihat di sekitarnya banyak mayat yang ternyata semua mayat manusia dikumpulkan oleh Morwen di dalam gua tersebut. Saat Freya berteriak, ternyata teriakan tersebut didengar oleh Kainan dan kawan-kawan. Akan tetapi, teriakan tersebut juga mengundang Morwen. Di sini kita mengetahui bahwa Morwen memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Terjadilah pertempuran antara pasukan dan Morwen. Freya berhasil membunuh anak Morwen. Akan tetapi, induk Morwen masih hidup dan mulai mengamuk. Pada pertarungan ini seluruh pasukan tewas, sehingga yang tersisa hanya Kainan, Wulfric, dan Freya. Ketika mereka melarikan diri, ternyata jalan buntu dan jurang. Wulfric mencoba melawan Morwen, namun terluka parah. Dengan amarah, Kainan masuk ke dalam gua dan menantang Morwen untuk bertarung. Akibat dari luka-luka yang dialaminya, akhirnya Wulfric tewas. Kainan dan Freya kembali ke desa. Saat malam hari, Kainan menuju alat yang digunakan untuk memancarkan sinyal ke luar angkasa. Dan ternyata sinyal tersebut mendapat respon dari rekan-rekannya. Namun Kainan memutuskan untuk menghancurkan alat pemancar signal tersebut, dan dia memilih untuk tinggal di bumi menjadi raja yang baru bersama Freya sebagai permaisurinya. And Canaan, once a stranger to us, became king. Selesai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Bye.